Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang pasien gangguan pasca trauma yang dimanfaatkan sama organisasi jahat. Di mana kita akan dibuat tercengang pas pria baik hati ini diubah menjadi pemburu bengis. Jadi gini ceritanya. Terjadi sebuah kebakaran hebat di pemukiman negara Afrika Selatan, di mana sebuah tim pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan seorang pria. Tapi karena masih ada anak kecil yang terjebak, kapten tim pun memutuskan kembali masuk ke dalam. Padahal krunya udah bilang jangan karena berbahaya. Alhasil mereka bertiga pun kembali masuk ke dalam dan ternyata kejadian barusan cuma mimpi buruknya Theo, si kapten tim tadi. Di mana dia ini menderita trauma berat karena dua orang krunya yang diajak balik ke dalam tewas dalam ledakan gas. Dan sekarang dia selalu dihantui rasa bersalah sampai-sampai nggak bisa ngingat keseluruhan kejadian yang sebenarnya. Kehidupannya juga jadi berantakan. Udah 5 bulan terakhir dia juga dicutikan dari dinas soalnya nggak bisa mengendalikan emosinya. Terbukti saat istrinya mencoba bertanya, dia tiba-tiba kaget dan malah mukul istrinya yang bernama Angie. Di tempat lain, seseorang yang bernama Ishak lagi dimata-matai sama anggota organisasi bernama MTech pas lagi ngambil sebuah paket berupa flash disk yang disembunyikan di sebuah buku sama rekan hackernya yang bernama Michaela. Saat itulah dia baru sadar nyawanya lagi terancam dan ngabarin Michaela untuk cepat kabur juga. Akhirnya Ishak pun berhasil kabur walaupun Michaela harus tertangkap. Dia diancam dan terpaksa membocorkan identitasnya Ishak yang ternyata mantan peneliti MTech. Setiap hari saat mengalami trauma, Theo selalu minum obat yang dikasih sama dokternya. Padahal sebelum trauma, dia ini sebenarnya orang yang baik hati dan penyayang, terutama sama anak semata wayangnya. Di hari itu juga Theo memberanikan diri datang ke kantornya di mana dia berniat kembali bertugas lagi. Tapi komandannya nggak ngizinin kalau Theo nggak mau menjalani terapi untuk menyembuhkan traumanya. Walaupun dia rutin minum obat, tapi Theo selalu nolak kalau disuruh terapi soalnya dia takut memicu semua ingatan buruknya. Dan karena dia mau kembali kerja, akhirnya dia memberanikan dirinya untuk menjalani terapi gelombang otak dengan dokter Gillian. Tapi baru setengah jalan, dia udah nggak kuat. Di tempat lain, Angie nggak sengaja ngangkat telepon Theo yang ketinggalan dan ternyata panggilan tersebut dari Ishak. Karena tahu Angie adalah seorang jurnalis, Ishak pun ngajak ketemu dengan alasan nyawa Theo sedang terancam. Dan pas sudah ketemu, tanpa disadari pasukan MTech juga mengintai mereka. Di situ Ishak memberitahu bukti konspirasi pemerintah dengan organisasi MTech, yang merupakan kontraktor pertahanan swasta yang udah melakukan banyak pembunuhan dengan mengembangkan senjata biologis. Sementara hubungannya dengan Theo karena namanya ada di dalam daftar dokumen yang berhasil dihack Michaela dari database-nya MTech, di mana dari semua orang yang ada di daftar tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu mati atau dipenjara. Tapi sayangnya saat ini Ishak belum tahu kenapa mereka harus berakhir seperti itu. Makanya dia minta bantuan Angie untuk nyari tahu dan mengeksposnya. Sesampainya di rumah, Angie langsung menyembunyikan flash dari Ishak di kotak rumahnya dan kemudian dia menceritakan semuanya ke Theo. Tapi Theo nggak percaya sama cerita konyol itu dan malah berdebat sama istrinya. Ditambah lagi pikirannya lagi kacau karena habis kehilangan pekerjaannya. Gak lama kemudian Theo nyesel dan minta maaf sama Angie. Tapi pas lagi tidur, Theo lagi-lagi mimpi buruk. Dan bangun-bangun Angie yang tidur di sampingnya udah gak bernyawa. Dia juga kaget kok di leher istrinya ada bekas cekikan tangannya sendiri. Padahal dia gak merasa udah membunuh istrinya. Lalu gak lama kemudian polisi juga datang. Dan Theo bilang ke detektif Rene kalau dia gak ingat apa-apa. Akhirnya anaknya coba diamankan polisi dan Theo dibawa pergi pakai mobil tahanan. Tapi anehnya mobil itu naikin penumpang di tengah jalan. Terus si penumpang ini tiba-tiba menyerangnya. Setelah itu beberapa polisi datang untuk menangkapnya lagi, tapi mereka semua malah dibunuh sama Ernest yang juga mencoba membunuh Theo. Untungnya Theo berhasil selamat. Kemudian dia mencuri beberapa barang untuk ngobatin lukanya. Dan sekarang namanya juga udah jadi buronan polisi. Kemudian Jenderal Alan ikut bergabung dalam kasus ini. Soalnya 2 orang kaptennya ikut tewas dalam kejadian barusan.
Tapi untuk sementara dia nggak mau kasus ini diketahui sama media. Sedangkan di tempat lain, Theo pergi ke kantor pemadam kebakaran nemuin komandannya untuk minta tolong diobatin. Lalu tiba-tiba, laporan buronannya masuk ke saluran pemadam kebakaran, di mana juniornya langsung melapor kalau Theo ada di sana. Tapi sebelum polisi sampai, seorang anggota MTEK datang duluan menyerang mereka semua. Theo juga terpaksa ninggalin komandannya yang terluka parah untuk ngejar si penyerang. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Setelah membunuh si penyerang, dia ngeliat tato kepala di lehernya dan ngambil kunci mobil serta HP orang tersebut. Dan dari situlah perburuannya dimulai. Dimana pertama-tama dia ngobongin kontak di HP yang ternyata adalah Ernest. Kemudian dia pergi ke lokasi terakhir yang didatengin si penyerang, yaitu sebuah hotel bintang 5 kelas kakap, dimana siapapun yang ke situ harus didampingin sama petugas hotel. Tapi saat itulah Theo ngasih tahu kalau dia lagi megang pistol supaya resepsionisnya mau nganterin dia ke ruangan CCTV. Lalu di sana dia melacak jejaknya si penyerang yang ternyata pergi ke lantai 16. Theo pun pergi ke sana dan menemukan mayat seseorang laki-laki di salah satu kamar yang diketahui dari dompetnya. Laki-laki tersebut adalah Isaac. Theo juga ngelihat wajah buronannya sekarang udah tersebar ke seluruh media. Dan karena nggak mau pergi dengan tangan kosong, dia pun berinisiatif mencari laptopnya Isaac tapi nggak nemu. Saat itulah dia baru ingat kayaknya Angie nyimpen sesuatu di kotak rumahnya. Theo pun bergegas balik ke rumah, tapi malah diserang sama seorang anggota dari MTEK. Perjuangan Theo buat pergi dari hotel juga nggak semudah itu. Soalnya pihak polisi udah mengepungnya. Jadinya dia terpaksa naik lagi ke lantai yang nggak tahu berapa yang ternyata malah jalan buntu. Dan karena sama-sama nggak mau nurunin senjata, detektif Rene pun coba niruin Uzumaki Naruto dengan mengeluarkan bacot no jutsu supaya Theo mau nyerah. Terus pas Theo udah mau hampir kemakan sama jutsunya, tiba-tiba seorang penghuni di sampingnya keluar dan saat itulah dia masuk melarikan diri lewat jendela. Tapi nggak lompat sampai bawah ya bro bre, gue kira sih sampai bawah juga ke Jackie Chan. Ternyata si Theo nggak berani, jadinya cuma satu lantai aja. Setelah itu Theo pulang ke rumah mengambil flash disknya. Tapi saat mau dilihat isinya, ternyata malah pakai kata sandi. Nggak patah semangat, Theo pun memeriksa mobil Angie untuk melihat lokasi terakhir yang dia datengin. Dan sesampainya di tempat tersebut ditemukanlah ruang kerja rahasia Isaac selama ini. Di mana terpampang foto seorang pria bernama David Gordon. Yang mana dia ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus pemimpin sebenarnya MTEK. Yang bermimpi menyatukan benua Afrika di bawah kendalinya. Dijelaskan juga sama Isaac dari rekaman investigasi yang dia tinggalin di situ. Untuk mewujudkan mimpi David Gordon, MTEK mengembangkan sebuah obat keras untuk para penderita gangguan pasca trauma. Di mana obat ini sebenarnya bukan buat ngobatin, tapi untuk memanipulasi ingatan pasien jadi kacau nggak beraturan. Dan uji coba ini dilakukan di beberapa negara Afrika yang telah bekerja sama dengan MTEK. Dengan tujuan untuk menyingkirkan para pemimpin politik di benua Afrika yang nggak sejalan dengan kemauannya David Gordon. Kemudian pas Theo kaget ngeliat dokumen tentang dirinya, tiba-tiba Ernest berhasil menemukannya dan menghajarnya. Untungnya dia berhasil lolos terus beristirahat sebentar di gerbong kereta sambil ngobatin lukanya. Dan saat itulah dia juga kembali bermimpi buruk yang memperlihatkan seluruh ingatannya. Di mana salah satu krunya tewas terbakar sedangkan satunya lagi terjebak reruntuhan dan gak ada pulang untuk selamat. Karena itulah dia memaksa Theo untuk membunuhnya daripada mati tersisa perlahan-lahan. Kemudian pas dia mau minum obatnya, dia sadar kalau obat tersebut adalah obat keras yang dibicarakan sama Isaac. Di sisi lain, pihak polisi juga mulai melihat kejanggalan pas pria yang menyerang Theo di lift hotel tertangkap kamera CCTV rumah sakit setelah membunuh komandannya Theo. Selain itu ternyata diam-diam juga Rene nerima uang suap dari Ernest buat ngebantu dia nangkap Theo. Singkat cerita, malam itu pun Theo menerobos rumah dokter Gillian yang ternyata bagian dari MTEK. Di sana dia minta penjelasan tentang obat yang dikasih dan bagaimana istrinya bisa meninggal. Akhirnya Dr. Gillian ngambil sebuah alat yang fungsinya untuk mengaktifkan mekanisme hipnotis. Jadi ternyata selama sesi terapi sebelumnya,
Dokter ini menanamkan hipnotis yang diprogram supaya Theo membunuh istrinya. Soalnya udah jadi ancaman bagi Emtek. Dan ditambah dengan efek dari obatnya, maka sempurnalah Theo sebagai indemnity yang membuatnya jadi gampang nerima instruksi. Seketika Theo pun marah tapi nggak bisa berbuat apa-apa, soalnya anaknya udah ditawan sama Emtek. Dan saat itu juga Rene datang menangkap Theo yang udah nggak berdaya. Jenderal Allen juga yang datang belakangan tadinya mau dengerin semua yang udah Theo tahu, tapi demi melindungi anaknya, Theo terpaksa bungkam. Setelah itu ternyata Rene nggak membawa Theo ke kantor polisi, melainkan menyerahkannya ke anggota Emtek. Lalu saat Theo mau dieksekusi, Rene kembali sadar dan menolongnya. Walaupun dia udah terlanjur berbuat salah karena udah nyerahin anaknya Theo ke Emtek. Gak lama kemudian, Theo pun langsung menyusup ke kantor Emtek dengan melumpuhkan para penjaga. Dan dia bertemu dengan David Gordon. Tapi dia malah ketembak obat bius. Lalu bangun-bangun dia udah ada di laboratoriumnya Dr. Gillian yang disuruh David untuk memprogramnya membunuh anaknya. Tapi untungnya dia berhasil menghentikan laju obatnya. Dan nyandra Dr. Gillian yang terpaksa memberitahu lokasi anaknya. Sebelum pergi, dia juga ngeliat Ernest yang mau menghampirinya. Dia pun langsung nyabut saluran oksigen dan pas Ernest masuk, ledakan dahsyat pun mengguncang seluruh bangunan kantor Emtek. Dengan buru-buru, Theo pun langsung pergi mencari anaknya. Dan setelah berhasil menyelamatkan anaknya, Theo jatuh pingsan. Singkat cerita, pas bangun dia udah di rumah sakit dalam keadaan terborgol. Terus dia melihat berita penangkapan David Gordon yang melegakan hatinya. Dan kemudian film pun selesai. Tomat.